Shalom, saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Sangat bersukacita sekali kalau kita bisa kembali bertemu, kita bisa belajar bersama, kita bisa mengupas firman Tuhan lewat tuntunan Roh Allah pada program Bible Study CK7 yang sangat memberkati ini. Saya yakin dan percaya kalau kita rutin terus memiliki kerinduan untuk mengerti akan kehendak Allah, maka Tuhan akan curahkan pengertian-pengertian itu. Dan saya sendiri punya keyakinan, semakin kita rindu akan firman Allah, semakin dibukakan rahasia-rahasia yang luar biasa buat kita semuanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, tentang perintah Allah supaya umatnya hidup dalam kekudusan. Saya coba ingatkan kembali ya. Di pasal 18, Imamat pasal 18, saudara belajar tentang kudusnya perkawinan. Nah, kemarin pasal 19 kita belajar tentang kudusnya hidup. Hari ini kita akan mengupas 3 pasal sekaligus, yaitu pasal 20, 21 dan 22. Tentang apa? Tentang kudusnya umat, kudusnya imam, dan kudusnya kebaktian. Jadi umat harus kudus, imamnya juga harus kudus, sehingga ibadah dan kebaktiannya menjadi kebaktian yang kudus. Nah, sebelum kita baca, kita renungkan, mari kita minta Tuhan memberikan kekuatan, pengurapan. Dengan demikian kita mengerti seperti apa yang Tuhan ingin kita mengerti. Kita hampiri Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur Tuhan. Syukur Bapakku yang baik. Kami bawa hidup kami kepadamu. Kami bawa persembahan hidup kami hanya untukmu Tuhan, hanya untukmu Bapa, hanya bagimu Yesus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ini Bapa, hidup kami anak-anak-Mu. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku
kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhanku. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, sucikan kami, biar kami layak menghampiri hadirat-Mu dengan segenap hati kami, sebab Engkau Allah yang kudus. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Yes, Lord. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku,
tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Ini pengakuan kami ya Tuhan. Ini declare kami anak-anak-Mu sebagai umat perjanjian. Engkaulah Allah yang kudus. Engkaulah Allah yang suci. Engkaulah Allah yang mulia. Oleh sebab itu, persembahan hidup kami, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadah kami yang sejati di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, terus proses kami ya Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan meneruskan perjalanan rohani kami dalam Bible Study ini. Tuhan, tuntun kami, sertai kami, bukakan rahasia-rahasia surgawi, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan, dan itu seturut dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu untuk memimpin pelajaran pada Bible Study malam hari ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita akan persiapkan 3 pasal sekaligus, yaitu pasal 20, 21, dan 22 dari kitab Imamat. Pasal 20 itu berbicara tentang kudusnya umat Tuhan. Sementara pasal 21 kudusnya para imam, yaitu para pelayan-pelayan di kemah suci. Dan yang ke-22 kudusnya kebaktian kurban. Kita tidak baca semuanya, namun kita akan baca hal-hal yang mendasari atas pembelajaran kita malam hari ini. Pasal 20 dari ayat 1 saudara, sampai dengan ayat yang kedua. Ya, 2 ayat dari pasal 20. Kudusnya umat Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati. Yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Nah, di ayat ini saudara, di pasal yang ke-20 ayat ini saudara, ini berbicara tentang bagaimana umat Israel, orang Ibrani, dan orang-orang asing yang tinggal bersama dengan mereka, Tuhan perintahkan supaya mereka hidup menurut ketetapan Allah, bukan seperti orang-orang asing yang menyerahkan anak-anaknya kepada Molok. Nah, Molok itu siapa saudara? Nanti akan saya jelaskan. Jadi, semua orang Israel yang disebut sebagai umat Tuhan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, kalau mereka dalam kumpulan, dalam komunitas mereka, harus hidup dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan seperti orang kafir yang mempersembahkan anak-anaknya kepada dewa Molok. Itu pasal yang ke-20. Tentang kudusnya umat. Sekarang tentang kudusnya para imam. Di pasal 21. Nanti akan kita gabung semuanya. Tapi kita baca dulu ya saudara. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ini kudusnya imam. Tadi kudusnya umat. Tuhan berfirman kepada Musa. Berbicaralah kepada para imam anak-anak Harun. Dan katakanlah kepada mereka. Seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya. Kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni
ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami. Dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Artinya menajiskan di sini boleh menyentuh mayatnya karena itu kerabat terdekat. Ayat 4. Sebagai suami janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Perhatikan ya, ini dikhususkan kepada Harun dan anak-anaknya. Makanya di pasal 21 tentang kekudusan para imam. Tadi 20 kekudusan para umat. Nah sekarang, kalau umat sudah kudus, imamnya juga sudah kudus, maka ibadah korbannya akan menjadi ibadah korban yang kudus pula. Di pasal 22 saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Ya, 3 ayat. Pasal 22, demikian firman Tuhan. Kudusnya kebaktian korban. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku berhati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku dan akulah Tuhan. Nah mari, dari pembacaan beberapa ayat di 3 pasal ini saudara, pasal 20, 21, dan 2, kita sedang melihat bagaimana Allah sedemikian rupa mengatur bukan hanya cara hidup umat supaya kudus, tapi juga mengatur bagaimana para imam-imam pelayan di kemah suci juga harus kudus. Dan nanti persembahan mereka juga menjadi persembahan yang kudus. Sekali lagi, kitab Imamat adalah kitab tentang bagaimana menghampiri Allah yang kudus supaya hidup umatnya juga kudus. Israel tidak bisa bersikap sembarangan terhadap relasi dengan Tuhan. Ingat pelajaran kemarin, Allah minta supaya orang Israel berbeda dengan bangsa-bangsa kafir di sekelilingnya. Di perikop ini saudara, pasal 20, 21 dan 22, kita mendapati bagaimana kerasnya sikap Tuhan terhadap dosa umat Israel. Dosa memang harus diperlakukan keras saudara. Keras. Ya, peraturannya juga peraturan tegas. Kalau sudah melihat bagaimana Allah memperingatkan dengan keras, dilanggar, maka hukumannya juga keras. Kenapa saudara? Dasar atas sikap Allah yang keras seperti ini dikarenakan Tuhan memberikan perintah ini adalah Tuhan yang Maha Kudus. Sekali lagi, Tuhan yang Maha Kudus. Dan Israel adalah miliknya yang dipilih, dipisahkan dari bangsa lain. Maka aturannya juga dari Allah. Ya, bukan hanya umatnya, tapi imamnya dan ibadahnya juga harus kudus. Nah, mari kita lihat dari 3 pasal ini, kita akan melihat begini saudara. Setidak-tidaknya ada 6 hal terlarang yang tidak boleh dilakukan oleh bangsa Israel. Yang pertama, orang Israel tidak boleh menjalin relasi dengan dewa Molok. Tidak boleh berelasi dengan arwah-arwah, roh-roh peramal. Itu tidak boleh. Mengapa? Karena itu yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir.
Ya, saudara simpen dulu ya kata Molok ini, nanti akan saya jelaskan. Tapi yang jelas orang Israel tidak boleh berhubungan dengan arwah-arwah atau roh-roh peramal. Ya, dewa-dewa Molok tidak boleh ada hubungannya. Yang kedua, orang Israel tidak boleh mengutuki ayah atau ibunya. Kalau saudara baca di ayat 9, itu menyatakan seperti itu. Ayah dan ibu itu adalah wakil Allah bagi anak-anak. Sampai-sampai dalam satu hukum dari 10 hukum yang diukir dalam 2 loh batu. Salah satu berbunyi, hormatilah ayah dan ibumu. Mengapa? Karena Tuhan mau lewat lembaga keluarga di mana ayah ibu yang takut akan Tuhan menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Dari keluarga yang seperti inilah keselamatan akan dialirkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang Israel dilarang sekali melakukan serangkaian dosa seksual yang menyimpang dari kodrat manusia. Entah sesama jenis, entah cara-cara duniawi, Allah melarang itu. Mengapa? Natur kita adalah naturnya Allah. Sopan, kudus, suci, dan mulia. Yang ketiga, jangan sampai mengikuti budaya-budaya yang bejat dari bangsa-bangsa lain. Itu ayat 23. Berikutnya, dilarang menyentuh binatang-binatang haram. Nah, pada waktu itu, ingat ya, kita pernah belajar tentang binatang haram atau hewan-hewan yang boleh dimakan atau tidak. Ya, dilarang menyentuh. Menyentuh saja tidak boleh, apalagi memakannya. Pak, kenapa ini diwajibkan bagi mereka? Nah ingat, Allah sedang membentuk bangsa Israel menjadi bangsa yang kudus. Nah, ini. Lalu berikutnya, bangsa Israel khususnya para imam tidak boleh ya menyentuh hal-hal yang tidak kudus. Seperti apa? Bangkai, ya, lalu mayat, ya. Tadi dikecualikan kan kerabat terdekat. Istri, suami, anak-anak atau saudara laki-laki dan perempuan bolehlah menyentuh jenazah mereka, ya, atau arwah mereka. Tetapi yang lain tidak boleh. Kenapa lah? Sekali lagi Allah ingin memisahkan para imam, ya. Tadi umat, sekarang para imam supaya tetap kudus, fokus hidupnya hanya kepada Tuhan. Nah, kalau hal itu dilakukan, saudara, maka ibadah-ibadah mereka, kebaktian-kebaktian mereka, pujian penyembahan mereka, itu akan harum di hadapan Tuhan. Akan berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di pelajaran pada hari ini, 3 sesi ini kita jadikan satu. Umat yang kudus, imam yang kudus, menghasilkan ibadah-ibadah yang kudus bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu aturannya. Sanksinya apa, saudara? Kalau umat Israel melanggar, sanksinya apa? Telak sih, saudara. Apa itu? Mati dengan tidak memiliki anak. Artinya namanya akan dihapus dari silsilah Israel. Mati dirajam atau dibakar. Itu tanda bahwa apa? Dimuntahkan dari tanah perjanjian. Hal yang sadis seperti ini, kenapa diizinkan terjadi? Sekali lagi ya, Allah ingin memurnikan, saudara. Memisahkan antara barang yang kudus dengan yang tidak kudus. Sanksi ini harus dilaksanakan oleh umat Israel. Nah, ada masalah timbul lagi nih, saudara. Kalau para tua-tua Israel tidak melakukannya, kalau para pemimpin tidak melaksanakan hukuman kepada yang melanggar itu, maka sanksinya dari Tuhan sendiri yang akan menghukum mereka. Tuhan memberikan otoritas dan mandat kepada
para tua-tua Israel. Kepada Musa, kepada Harun dan anak-anaknya. Kalau ada umat yang melanggar, sanksinya ini ya. Keras sih memang, mati. Tetapi kalau kamu gak melakukan, aku sendiri yang akan melakukannya. Itu lebih parah. Oleh sebab itu, betapa gentarnya orang Israel kalau mendengar Allah berfirman lewat Musa. Kenapa? Saking ketatnya, saudara. Sebab orang Israel tidak mau dijadikan, Allah tidak mau menjadikan orang Israel itu anak gampangan. Anak yang semau dewek. Anak-anak Tuhan yang mau berjalan semaunya sendiri. Enggak. Allah mau menuntun mereka. Dan kalau aku menjadi Allahmu, engkau menjadi umatku, ya ini aturannya. Begitu. Tapi saya mau katakan begini. Di balik sanksi itu, saudara, ada berkat yang menanti kita. Siapa yang taat, siapa yang setia, melakukan seluruh firman Allah, dia akan mendapatkan upahnya. Bukan hanya apa, saudara, masalah tubuh saja. Bukan hanya masalah jiwa saja, tapi juga masalah roh. Tuhan akan perbaharui, berkati dengan luar biasa. Makanya tadi pujian kita menyatakan, bukan? Tubuh, jiwa, rohku, kuserahkan kepadamu. Itu artinya Tuhan, tubuh, jiwa, dan rohku, atur sedemikian rupa. Berikan hukum-hukum seperti yang engkau mau. Supaya aku layak datang ke dalam hadiratmu. Supaya aku pantas sehidangan dengan engkau. Supaya aku layak masuk dalam surgamu yang mulia itu. Nah, seperti yang saya janjikan tadi, saudara, bahwa kita akan sedikit belajar tentang Dewa Molok. Dewa Molok itu siapa, saudara? Dewa Molok itu adalah setan atau ilah yang disembah oleh bangsa Amon. Amon, saudara kalau dengar kata Amon, merujuk kepada satu kota namanya Aman. Ya, Amon. Aman, di mana itu? Sekarang ini Yordania. Itu bangsa Amon, itu menyembah Dewa Molok. Siapa bangsa Amon itu? Bangsa Amon adalah keturunan dari Lot, keponakan Abraham. Amon lahir dari siapa? Dari Lot, yang menghamili anaknya sendiri. Karena waktu itu istrinya jadi tiang garam. Waktu Sodom dan Gomora akan dihancurkan, malaikat Tuhan bilang, Lot, kamu keluar dari Sodom dan Gomora. Kenapa Lot dikasihi Tuhan? Karena faktor Abraham. Jadi karena Abraham lah, maka Lot diselamatkan. Perintah malaikat cuma satu, jangan menoleh ke belakang, karena akan diturunkan hujan belerang. Akan di bumi hanguskan itu. Mereka lari, 4 orang lari, saudara. Siapa itu? Lot, istri dan 2 anaknya perempuan. Begitu mereka lari, terjadi huru-hara yang luar biasa. Istri Lot nengok ke belakang, jadi tiang garam di situ. Nah, Lot bersama dengan 2 anaknya tinggal di gua-gua. 2 anaknya bilang begini, Dek, kita cuma bertiga nih. Kita berdua perempuan, ayah kita laki-laki. Nah, kalau kita cuma diam di saja, nanti yang akan meneruskan keturunan siapa? Terus gimana dong? Udah gini deh. Nanti papa kita masih minum anggur supaya mabok. Pas minum anggur mabok, aku tidur dengan ayah. Benar saudara. Itu yang sulung tidur dengan ayahnya. Hamil ceritanya. Adiknya gak mau kalah. Kak, sekarang giliranku. Papa kasih anggur lagi, mabok lagi. Adiknya tidur dengan ayahnya, hamil lagi. 2 kakak adik yang hamil dari benih ayah kandungnya menghasilkan 2 bangsa yang menyulitkan umat Allah. Yang satu Bani Amon, yang satu Bani Moab. Nah, bangsa Amon ini saudara mengadopsi seluruh budaya Sodom dan Gomora. Nah, waktu Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan karena dosa-dosanya, bangsa Amon juga dimusnahkan. Kenapa? Salah satunya, dia menyembah Dewa Molok.
Dan persembahannya adalah anak-anaknya dipersembahkan kepada dewanya itu. Kenapa Allah melarang mengadopsi budaya Amon ini? Karena dari bibitnya saja sudah gak karu-karuan. Menghasilkan anak-anak yang gak karu-karuan juga. Ditambah lagi penyembahan kepada dewa Molok. Dan orang Amon, Sodom, dan Gomora dihancurkan Tuhan luar biasa. Pelajaran buat kita. Terhadap Sodom, Gomora, dan Amon, Allah bersikap tegas. Apalagi kepada anak-anaknya. Dia tidak pernah menyayangkan kepada anak-anaknya yang tidak mau taat dan setia. Itulah sebabnya kenapa hukum tentang kekudusan ini harus diberikan kepada bangsa Israel. Supaya jangan terjadi seperti Sodom, Gomora, dan Amon. Yang dihancurkan Tuhan. Karena hidupnya sudah bejat penuh dengan kejahatan. Masa sih aku memilih engkau untuk aku hukum? Masa sih aku menetapkan engkau menjadi umat pilihanku lalu aku akan binasakan? Gak mungkin. Aku memilih engkau supaya aku memberkati engkau. Dan engkau mencerminkan kemuliaanku bagi bangsa-bangsa lain. Hari ini kita belajar kerasnya aturan Tuhan. Tapi juga besarnya upah yang menanti bagi orang yang tak ada setia. Kerasnya aturan Tuhan. Tapi juga kerasnya sanksi yang diberikan kalau mereka melanggar. Pilihlah untuk melakukan seluruh ketetapan Tuhan. Maka berkatnya pasti akan dicurahkan buat kita semua. Sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan seperti ini, saudara. Standar kekudusan Tuhan tidak berubah. Standar kekudusan Tuhan tidak berubah. Sejak dari zaman Musa dulu. Atau mungkin sebelumnya zaman Abraham, Ishak, dan Yakub. Sampai dengan terbentuknya bangsa Israel. Dan sampai saat ini terhadap saudara dan saya sebagai umat perjanjian. Standar kekudusan Tuhan tidak berubah. Dia bertindak adil terhadap apa? Terhadap perbuatan dan pikiran kita. Yang salah pasti dihukum. Yang melanggar pasti dapat sanksi. Tapi siapa yang taat dan setia mendapatkan ganjaran-ganjaran berkat dari Tuhan. Pilihlah untuk mendapatkan ganjaran dari Tuhan dengan menjaga kekudusan hidupmu supaya berkenan kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Kami belajar bagaimana standar kekudusan Allah yang tidak berubah itu. Sejak dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terhadap bangsa Israel. Terhadap umat pada perjanjian baru. Dan nanti pada akhir zaman pun standar kekudusan Allah tidak pernah berubah. Bagi yang taat dan setia akan mendapatkan upahnya. Mendapatkan ganjaran yang baik. Tapi bagi mereka yang melanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan keras. Kami belajar sekarang supaya kami tidak seperti bangsa-bangsa lain. Seperti orang-orang yang akan dikutuk Tuhan. Seperti bangsa Israel disuruh berkaca kepada Sodom, Gomora, dan orang Amon yang dihajar Tuhan karena bejatnya kehidupan mereka. Karena bobroknya kehidupan mereka. Kami diingatkan tetap menjaga kekudusan hidup kami. Para imam-imam tetap menjaga kekudusan. Sehingga persembahan ibadah kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu yang taat dan setia. Yang terus berjaga-jaga, menjaga kekudusan dan melakukan kehendak Allah. Maka kami semuanya pasti diberkati Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga. Anak-anak, orang tua. Semuanya diberkati Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan diberkati Tuhan. Bangsa yang takut akan Tuhan akan diberkati Tuhan. Oleh sebab itu kami selalu berdoa bagi bangsa kami supaya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu.
kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.